Silahkan teman-teman mempersiapkan diri bagaimana menghadapi zombie-zombie yang ada di sekitar saudara. Jangan sampai zombie itu masuk dalam keluarga Anda. Hancur. Teman saya itu loh ya, anak buah saya itu sampai nangis-nangis ya. Kenapa? Karena bapaknya pun dikatakan kafir halal gitu loh. Cuman bapaknya pengen tahu, punya anak satu, ya, punya menantu, pengen lihat wajahnya, nggak boleh berani lihat kafir, bapak halal darahnya, seperti itu. Na'udzubillah. Bang Peyek. Ya siap komandan, siap. Kita kembali ke yang tadi soal bagaimana bangsa kita mundur dan tidak maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya. Singapura itu negara kecil, tapi sampai hari ini kita nggak bisa menyaingi baik dari sumber daya manusia maupun dari ekonomi. Kita tetap di bawah Singapura. Bukan tanpa alasan kenapa kita begini, Bang Peyek. Tapi itu disebabkan oleh karena salah satunya kita ini di bangsa ini dibuat mabuk agama oleh para pemimpin. Ya, namanya aja orang yang mabuk ya, nggak mikir masa depan loh. Ya. Coba kalau ada orang yang mabuk oleh karena minuman keras ya, nggak mikir dia tidur di parit pun dia pikir lagi tidur di hotel bintang 5 itu. Ya, begitu orang yang mabuk gitu ya, dia nggak mikir. Nah kita di bangsa ini dibuat mabuk oleh agama, sehingga kita tidak lagi bisa menggunakan akal sehat kita. Kita tidak bisa lagi menggunakan ya segala nalar berpikir yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk bagaimana bangsa kita maju dan menjadi besar. Kenapa? Karena kita dibuat mabuk oleh agama. Itu pertama. Yang kedua, kita bukan hanya dibuat mabuk oleh agama, tapi kita dibuat menjadi bodoh oleh agama. Bayangkan ya, bagaimana bangsa kita dibodoh-bodohi. Ya, masa air liur suci katanya dibagi-bagi. Gitu loh. Cium sandal gitu ya kan? Ya. Ini akal sehatnya udah di mana nih? Ya. Terus sampai ada orang tua ya membiarkan anak perempuannya dengan Habib dengan alasan ya supaya ya keturunan nabi gitu loh. Itu kan aneh gitu loh. Sudah di mana nih akal sehat kita ini? Ya. Harusnya beragama itu membuat kita makin cerdas. Beragama itu membuat kita makin menggunakan akal berpikir kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk bagaimana kita gunakan dengan baik. Tapi justru ini kita nggak gunakan dengan baik. Kita mau dibodoh-bodohi. Ya, mana ada satu keyakinan di dunia ini apa yang dilarang di bumi, di sorga nanti boleh semua. Ini kalau di bumi aja dilarang, kalau di bumi aja itu najis gitu ya, tentu lebih lagi di sorga, karena di sorga itu tempatnya Tuhan yang Maha Kudus gitu loh. Ya, maka tentunya tidak akan ada hal-hal najis kotor ya yang selama ini dilarang untuk dilakukan di bumi, lalu di sana diperbolehkan. Nah, lagi-lagi dalam hal ini kita tidak menggunakan akal sehat kita. Kenapa? Karena kita sedang mabuk agama dan kita sedang dibodohi oleh agama. Ya, nah saya tertarik dengan apa yang menjadi misi tadi ya, bahwa Kristus bagi Indonesia. Dan memang itu yang diperlukan.
Sekali lagi, itu yang diperlukan, belas kasihan Tuhan untuk Indonesia ini, supaya kita bukan hanya karena bukan hanya kita itu telah dibuat mabuk oleh agama dan kita menjadi bodoh karena agama, tetapi ya sesungguhnya Indonesia itu ya diperbudak oleh dosa, ya. Kita manusia yang hidup dalam dosa adalah budak dosa, gitu ya. Dan sungguh kita membutuhkan belas kasih Tuhan, ya, di mana belas kasih Tuhan itu hanya akan kita dapatkan melalui Kristus, ya, Sang Firman yang telah turun ke dalam dunia untuk penebusan dan pembebasan manusia dari kutuk dosa. Ini yang diperlukan oleh Indonesia. Ini hal yang menjadi kebutuhan mendasar bangsa ini, ya, untuk kita bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa lain, ya, tetapi kemudian kita dijajah oleh agama, ya, dijajah oleh dosa, tetapi biar kita menjadi orang-orang yang merdeka dalam arti kita tidak lagi menjadi budak dan hamba dosa. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk terus memberitakan Injil kasih karunia itu, supaya bangsa kita ini benar-benar merdeka. Merdeka! Ya, amin. Ya, kalau diizinkan oleh host, akan saya tunjukkan sebuah pengajaran apakah itu memang layak untuk di Indonesia, untuk warga negara Indonesia atau tidak. Kalau diizinkan, saya putarkan videonya. Diizinkan nggak, host? Kalau diizinkan diperbesar, kalau nggak ya udah. Baik ya, teman-teman ya. Jadi inilah yang teman-teman dari 300 orang ini, inilah ajaran yang apakah ini layak di Indonesia? Silakan. Tapi jangan lama Pak, nanti rungkat pula kita. Enggak, sebentar. Hewan, ada kan yang senang ke hewan, karena daripada aku jinah sama orang lain apalagi harus bayar, misalkan udah ada tetangga nih, ada kambing, ada sapi, ini kan dipikir ada, itu juga sama ke lubang milik hewan itu juga. Jadi pembahasan ya itu Pak. Astagfirullah. Ya, itu ya pemirsa ya. Jadi seperti itulah. Apakah itu bangsa Indonesia kita akan seperti itu? Silahkan selamatkan keluarga masing-masing. Silahkan Pak Injil. Ya memang tragis itu Pak PY ya. Tragis sekali keadaannya. Kita betul-betul dibodohi ya dengan hal yang seperti itu. Saya pernah lihat juga satu tayangan video begini ya. Kalau di negara-negara seperti Cina, Jepang, Amerika, itu peserta didik itu sudah diajar bagaimana ke bulan, sudah diajar bagaimana mencipta, mendesain apa, buat apa gitu ya. Kita di Indonesia masih dininabobokan dengan surga 72 bidadari, Pak. Ya, kita masih dininabobokan dengan itu gitu loh, ya. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya ya, di zaman sekarang ini ya, betapa kita harus berpikir bagaimana Indonesia itu bisa sejajar setidak-tidaknya dengan bangsa-bangsa di kawasan ini gitu loh. Ya. Bisa sejajar, ya. Namun kalau sampai hari ini kita masih dicecoki dengan hal yang kayak begitu, ya. Mana mungkin kita bisa maju? Ya, mana mungkin kita bisa bersaing dengan negara-negara seperti Amerika,
seperti Inggris atau negara-negara Eropa, ya kita nggak bisa saingi, gitu loh. Dalam berbagai bidang, dalam berbagai lini, ya kita itu kalah gitu loh, kalah. Sampai hari ini saja, contoh nih ya, sampai hari ini masalah kebutuhan pokok kita masih bergantung dengan negara lain, ya seperti beras. Ya, kalau saja contoh misalnya Thailand tidak mau mengirim ya berasnya ke kita, bisa jadi Indonesia kekurangan pangan nih. Ya. Kenapa? Karena yang masih kita pikirkan itu iming-iming bidadari 72. Itu. Kita nggak mau menggunakan akal sehat kita bagaimana kita mau menjadi bangsa yang maju, yang bermartabat ya. Yang bisa ya istilahnya ya nggak usah melampaui lah ya, nggak usah melampaui lah dulu ya, terlalu tinggi kali mimpinya barangkali ya. Tetapi setidak-tidaknya ya mendekati negara-negara yang sudah maju ya. Itu sebabnya kita berdoa berharap ya presiden kita sekarang Bapak Prabowo Subianto diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa membawa perahu besar Indonesia ini ya untuk mengarungi ya samudra luas ya, untuk menjadi seperti kejayaan ya Nusantara di waktu yang lampau ya. Kita bisa apa istilahnya jaya di kawasan ini gitu ya. Kita menjadi raja di kawasan ini. Setidak-tidaknya kita berharap demikian teman-teman ya. Begitu teman-teman, silakan dilanjut. Iya, Bro Bang PY, saya mau cerita setelah saya belajar dari Buya Syair, khususnya tentang Qurratul Uyun ini. Nah, ketika saya ketemu dengan seseorang, ya dia barusan juga punya cucu dan sebagainya. Saya ngobrol-ngobrol, kemudian saya tanyakan ke beliau. Saya bilang, apakah Bapak tidak mengajarkan melakukan ya itu ya yang di Qurratul Uyun, bukan intim dan sebagainya. Loh, masa mau diajarkan seperti itu? Saya pakailah dalil dari Buya Syair. Apa yang terjadi? Dia sampai terkejut. Oh, ada ya? Saya bilang iya. Dan ini diajarkan, saya bilang. Saya googling, saya kasih lihat dia. Terus apa yang dia? Terus saya tanya balik lagi sama dia. Saya bilang, maaf Pak ya, mana lebih pintar? Bapak punya dogi kebetulan ada dogi lewat kan? Mana lebih pintar yang dogi daripada ini? Kok diajarkan seperti itu? Bapak saja tidak mau mengajarkan itu kepada anak Bapak. Nah, ini sebenarnya harus diajarkan. Dan pokoknya dia sampai nggak bisa jawab, teman-teman. Jadi inilah kenapa kita jadi terbelakang, seperti yang dikatakan oleh Pak Injil TV, Pak PY. Jadi memang peradaban kita itu dibawa menjadi mundur, dan dalam pola pembelajaran kita, pelajaran untuk menghafal dan menghafal. Kita ingat dulu, kita hafal semua itu para menteri, susunan kabinet, ya enggak? Pasti kita akan hafal itu, dan itu budaya yang diajarkan di dalam pendidikan kita. Tidak diajarkan bagaimana kita otak kita dipakai untuk kritis mengkritisi dan sebagainya, pola pembelajaran yang merdeka seperti itu ya. Dan akhirnya setelah dikuasai, saya perhatikan ya, kalau teman-teman perhatikan, setelah tahun-tahun berapa itu ya, menteri pendidikannya berubah setelah dikuasai oleh salah satu ormas Islam yang besar di Indonesia ini, akhirnya sangat-sangat mundur. Dulu orang-orang Malaysia datang belajar di kita, orang-orang Singapura, orang Thailand datang belajar di Indonesia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Berbanding terbalik. Justru kita sangat terbelakang kita di dalam pendidikan. Minat baca menjadi kurang. Apa penyebabnya? Karena kita hanya selalu diperdengarkan dengan dongeng-dongeng
kita diperdengarkan dan dipaksa untuk menghafal. Otak kita tidak dilatih untuk berpikir kritis, cerdas, dan sebagainya. Sehingga puji Tuhan ya, Tuhan, saya yakin Tuhan sudah memilih saya, dan saya berpikir cerdas dan kritis. Saya selalu bertanya, dan akhirnya saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, karena saya siaran sudah 4 jam lebih sedikit ya, karena memang jadwal saya 4 jam siaran ya, saya izin tutup siaran ini ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Atas peran dan partisipasinya. Baik di sesi pertama ada pengajaran tadi, dan berharap besok bisa ada pengajaran lagi. Yang berharap juga teman-teman bisa menjadi narasumber ya, yang sudah mempersiapkan materi-materi yang sudah kita ini angkat gitu ya. Terima kasih karena tadi kita mengawali dengan doa. Jika berkenan saya minta Bang Katongpal untuk menutup dalam doa di dalam siaran kita siang hari ini. Silakan Bang Katong. Kita Pak Sair, sebelum ditutup dalam doa Pak Sair, Ya Pak. kapan ya Pak Sair akan membahas tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus? Mungkin di situ saya bisa tampilkan data-data saya perihal perbedaan yang sangat mendasar antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Silakan Pak. Baik, untuk pengajaran kita memang fokus untuk Alkitab dulu. Pak Injil belum menyentuh kepada ranah iman di luar kekristenan gitu. Tapi kalau itu mau dibahas nanti mungkin di dialektika langit ya, Syair Berdarah nanti bisa kita angkat. Antara Yesus dan Isa ini bisa. Nanti kita bisa mengajak teman-teman Islam yang memang berminat untuk mendiskusikan hal itu Bang Injil. Begitu kira-kira. Oke Pak Sair. Baik Pak Injil, silakan. Teman-teman, kita satu dalam doa ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar. Engkau sudah memilih kami untuk menerima anugerah keselamatan hidup kekal itu. Bukan karena kesucian, kekudusan kami, tapi semata karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Sehingga Engkau memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Sehingga Engkau memilih kami untuk menyelamatkan kami, menerima kehidupan kekal bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa di surga. Bahkan kami bersyukur Tuhan bukan hanya menyelamatkan kami, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami dan sebuah kehormatan bagi kami, untuk supaya kami dapat menjadi saksi-Mu, untuk memberitakan Injil. Karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati teman-teman kami yang ada di room kami saat ini, bahkan para pendengar di bawah yang tetap setia mendukung para apologet Kristen ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, mencukupkan segala apa yang dibutuhkan, menjaga mereka keluar masuk. Jauhkan dari mara bahaya ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Jauhkan dari hal-hal yang ingin mencuri kemuliaan Engkau ya Tuhan. Karena segala yang kami kerjakan dan lakukan sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami bersyukur ya Bapa di surga, karena ada satu media khususnya TikTok ini, di mana kami bisa memberitakan Injil, kami bisa bersaksi tentang-Mu, kami bisa memberitakan kebenaran itu melalui media TikTok ini Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat membatasi firman Tuhan disampaikan. Tidak ada satu hal pun yang bisa menahan kami untuk bisa memberitakan kabar baik ini. Karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa untuk para apologet Kristen dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, lindungi, dan pakai media TikTok ini untuk menyatakan kebenaran. Kami bersyukur untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau memberkati Bang Sair Berdarah dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya.
Kiranya Tuhan memberkati, menjaga, dan memelihara, mencukupkan segala yang dibutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Teman-teman yang ada, Bro Evan, Pak Berdarah, Pak Injil TV, dan rekan-rekan yang lain ya Tuhan, yang sudah sempat masuk di dalam room ini, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Tuntun sertai kami terus untuk dapat menceritakan kabar baik ini di tempat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Demi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Pak Injil, gimana kabar? Sehat-sehat ya? Nah, terima kasih. Sehat Pak Katong, sehat-sehat Pak Katong. Iya, puji Tuhan. Oke, teman-teman, terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Bro Sair, Bro Bevan, Raja, Berdarah, satu Raja. Banyak. Bang P. Berdarah, Pak SO, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih semuanya. Selamat siang.